wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kelihatan sehat dan bersemangat ya. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan kalian di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ya pada kesempatan siang hari ini. Sudah saling mengenal apa belum ini satu dengan yang lain? Sudah. Sudah. Namun gini, biar semakin akrab ya, meskipun kalian sudah saling mengenal, biar semakin akrab satu dengan yang lain, tetap kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu satu persatu, singkat aja, seperti saya contohkan. Nama saya Bu Rofi, sebelah kiri saya Afnan, sebelah kanan saya Farah, gitu ya. Nanti kamu sebutkan yang sebelah kiri siapa saja, nanti baru kanannya satu. Nama saya Farah, sebelah kiri Bu Rofi, sebelah kanan Novita. Nama saya Novita, sebelah kiri saya Bu Rofi dan Farah, sebelah kanan saya Citra. Nama saya Ya, gitu ya. Ya, selebih mengenal satu dengan yang lain ya. Suasananya juga lebih santai, lebih nyaman karena sudah saling kenal satu dengan yang lain. Namun sebelum kita lanjut ke kegiatan kita, konseling kelompok pada siang hari ini, ya, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu bisa memimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya. Baik, anak-anak, Ibu tanya dulu, apakah kalian sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Belum. Belum sama sekali? Belum. Belum. Baik. Tahu apa itu konseling kelompok? Tidak. Belum juga. Baik. Ya, Ibu akan jelaskan secara singkat ya. Jadi konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling. Ya, salah satu layanan bimbingan konseling yang ada di sekolah. Ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, ada konseling individu gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan saat ini adalah konseling kelompok. Nah, apa itu tujuan konseling kelompok? Sesuai dengan tema bahasan kita pada kesempatan siang hari ini, nanti kita akan membahas tema tentang bagaimana untuk menentukan studi lanjut yang tepat untuk diri kita, untuk diri kalian. Anak-anak, untuk konseling kita pada hari ini ya, perlu Ibu sampaikan bahwa ada asas-asas ya yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lakukan saat kita melaksanakan konseling kelompok. Ya, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Ya, jadi nanti kalian terbuka menyampaikan masalahnya, nggak usah ragu-ragu ya. Insya Allah nanti teman-teman satu dengan yang lain harus menjaga apa yang kita bicarakan pada konseling kelompok ini. Kemudian yang kedua, asas keterbukaan. Saling terbuka satu dengan yang lain. Ya, terbuka dalam menyampaikan masalahnya, saling terbuka untuk memberikan masukan, saran, solusi kepada teman yang lain, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan, ini juga penting diperhatikan, ya. Pada saat nanti teman ada yang berbicara menyampaikan pendapat, yang lain diam memperhatikan. Nah, nanti kalau teman-teman mau menyampaikan pendapat, maka etikanya gimana? Mengangkat tangan. Nah, iya, mengangkat tangan terlebih dahulu, gitu ya. Baru nanti menyampaikan pendapatnya. Begitu ya, Nana bisa dipahami? Bisa. Nanti kita sepakati untuk layanan konseling kelompok pada siang hari ini nanti berapa menit? 45 menit. 1 jam pelajaran ya, 45 menit ya. Baik, insya Allah nanti cukup 45 menit. Makanya nanti mungkin kita tidak akan bisa membahas semua permasalahan yang teman-teman sampaikan. Nanti kita tentukan aja nanti masalah apa yang akan kita bahas. Kami mengamati memang kalian itu masih merasa kebingungan gitu ya, untuk menentukan studi lanjut. Iya apa tidak? Ya. Nah, kan masih kebingungan. Tapi saya yakin masalahnya atau faktor penyebabnya itu apa itu bermacam-macam ya. Dan nanti silahkan nanti bisa menyampaikan masalahnya satu persatu
ya, nggak usah ragu-ragu. Insya Allah kita saling menjaga. Begitu ya. Sudah siap? Untuk kita lanjutkan? Ya, baik. Namun gini, biar lebih semangat lagi ya, kalian enjoy aja, santai ya, gitu. Biar kita lebih semangat lagi, kita ice breaking lebih dulu, ya. Kita ice breaking lebih dulu. Ya. Coba kalau ibu bilang pagi, maka tepuk satu. Kalau siang, tepuk 2 kali. Kalau sore, 3 kali. 3. Kalau malam, ya tidak berbunyi ya, setengah tepuk karena itu waktunya untuk Tidur. istirahat, gitu ya. Coba, yuk. Pagi, siang, sore, sore, pagi, malam, malam, ya, pagi, sore. Wah, berarti kalian sudah konsentrasi, ya, sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini, gitu ya. Masalah yang saya hadapi ketika ingin memilih studi lanjut itu, yang pertama itu karena belum tahu apa jurusan yang cocok untuk saya. Jadi kalau melihat mahasiswa-mahasiswa di luar sana itu banyak sekali yang bilang kalau mereka salah jurusan. Jadi saya takut kalau misalnya salah jurusan nanti milih, nanti kerjanya juga jadi apa, belum tahu. Jadi bingung memilihnya. Terus selain itu masalah biaya, karena biaya kuliah itu nggak murah dan saya jadi bingung mau milih lanjut ke jenjang universitas, perguruan tinggi atau sekolah kedinasan. Soalnya dengar-dengar sekolah kedinasan itu ditanggung sama negara. Iya. Terus selanjutnya itu karena apa ya? Karena jarak antara rumah sama sekolah yang nanti yang bakalan dipilih. Jadi belum tahu nanti bakalan lanjut kuliah di mana. Ya. Nah, ini yang dihadapi oleh teman kita, Mbak Farah, ya. Jadi masalahnya banyak juga tadi ya. Masih bingung untuk menentukan pilihan studi yang tepat, ya, yang sesuai dengan diri diri kita, gitu ya, masih bingung. Kemudian juga kebetulan juga punya masalah tentang kaitannya Ya, biaya, ya. Orang tua merasa keberatan untuk biaya, gitu ya, dari segi biaya. Nah, satu lagi tadi apa? itu jarak antara rumah sama sekolah. Ya, 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 baik, kita tamu dulu. Terus masih teman yang lain? Ya, Mbak Citra. Saya belum mengetahui secara pasti, secara dalam apa bakat dan minat saya, sehingga saya membuat keputusan itu belum pasti. Jadi mau memilih jurusan apa nantinya. Ya, ya, baik, itu ya, yang itu masalah Mbak Citra. Jadi juga sama, hampir sama ya, masih bingung menentukan pilihan jurusan yang tepat untuk dia itu apa. Boleh lanjut masih yang lain? Ya. Kalau saya itu belum terlalu mengetahui potensi yang saya dalami itu apa. Jadi bingung kalau misalnya ambil jurusan ini, sama kayak Mbak Farah takutnya salah jurusan. Nanti malah bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Ya. Terusan yang kedua itu kurang informasi tentang jurusan-jurusan itu ada apa aja di luar sana. Soalnya kan ya kurang ngerti nanti kalau misalnya, sedangkan potensi kan juga belum diketahui. Jadi kalau misalnya mau ambil jurusan yang sering orang-orang ambil, takutnya nanti ternyata salah. Ya, baik. Kita sepakati masalah siapa yang akan kita bahas lebih dulu. Dari yang disampaikan Mbak Farah, kemudian Mbak Novita, Mbak Citra, Mbak Najwa, Mbak Afnan, mana yang akan kita bahas? Lebih dulu kita sepakati. Yang Mbak Citra. Mbak Citra. Ya. Mbak Citra, karena itu hampir sama juga ya. Iya. Tadi juga hampir mirip juga dengan yang dialami oleh Mbak Farah maupun Mbak Novita juga sama, gitu ya. Jadi tadi coba Mbak Citra bisa disampaikan lagi tadi masalahnya biar lebih jelas. Saya belum mengetahui secara dalam bakat dan minat saya itu apa, sehingga saya belum bisa membuat keputusan secara pasti.
mau Iya. ambil jurusan apa. Iya, ya itu teman-teman. Jadi itu yang dirasakan Mbak Citra saat ini. Jadi belum bisa menentukan pilihan yang tepat, jurusan yang tepat untuk dirinya. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman bisa memberikan masukan-masukan, bisa memberikan tips-tips mungkin itu untuk bisa mengetahui pilihan yang tepat untuk diri kita itu nanti kita gabung ya. Mungkin berbeda-beda ini. Kalau saya gimana, kalau saya gimana, lalu itu nanti mungkin bisa kita satukan, akhirnya kita sama-sama semuanya bisa saling tahu gitu ya. Pilih yang tepat, cara yang tepat untuk menentukan pilihan studi lanjut kita itu seperti apa gitu. Ya, boleh. Gimana kalau Mbak Citra itu tentukan dulu cita-cita atau karir yang ingin dilakukan ketika nanti setelah SMA mau jadi apa gitu. Ya, menentukan dulu Cita-cita atau cita-citanya. Cita-citanya pengen jadi apa dulu. Besok saya, angan-angan saya mau bekerja menjadi apa gitu ya. iya. Bekerja di mana gitu, cita-cita atau tujuan. Boleh juga nih, ya. Boleh juga. Ya, satu solusi di antaranya itu. Itu juga perlu, ya. Bisa. Ada lagi? Ya, mana Kalau coba? menurut saya itu pertama kita harus tahu hobi kita itu apa. Nah kan kalau kita udah tahu kayak misal hobinya memasak, menyanyi, apa-apa gitu, diperdalam hobinya biar kita lebih ahli di bidang itu, terus kita nanti ambil jurusan. Baik, ini bagus-bagus ini saran teman-teman dan ini tadi karena sebenarnya masalah yang dihadapi satu dengan yang lain hampir sama, ya, hampir sama. Jadi malah sekaligus bisa menambah wawasan untuk semuanya, bukan hanya untuk Mbak Citra saja nih, khususnya Mbak Citra, tapi juga untuk teman-teman yang lain. Kita gabung, masukan dari teman-teman ini tadi semuanya bagus, ya, semuanya bagus dan itu memang Ibu menguatkan ya bahwa ya itulah ya faktor-faktor yang perlu kita perhatikan untuk menentukan apa sebenarnya studi lanjut yang tepat untuk diri kita sesuai dengan bakat minat kita gitu ya. Silahkan nanti perhatikan mulai dari apa tadi Cita-cita. cita-citanya cita-cita kemudian bisa dilihat dari hobi kesenangan yang selama ini dilakukan, bisa dari lihat nilai rapotnya. Jangan lupa juga konsultasi ke yang lebih paham, yang lebih berpengalaman gitu ya. Itu penting sekali untuk menentukan apa studi lanjut yang tepat untuk diri saya. Baik, ini ya untuk apa masalah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah terpecahkan menurut saya. Sudah ya Mbak Citra ya? Sudah, ya sudah terbantu dengan masukan dari teman-teman. Tadi Ibu juga menambahkan itu tadi beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi coba kita tarik kesimpulan. Ya, kita tarik kesimpulan. Apa yang kalian dapatkan tadi? Yuk, kesimpulan dari konseling kelompok kita pada kesempatan siang hari ini. Mbak Citra dulu tadi. Iya. Karena di sini masalah saya yang diangkat untuk dipecahkan pertama kali. Jadi yang saya dapatkan dari konseling ini adalah solusi-solusi yang itu sangat membantu saya. Ya, lebih lega ya? Ya, lebih lega karena sudah terbantu untuk menyelesaikan masalahnya. Iya, ya, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi kalian merasa terbantu ya, terpecahkan setidaknya yang sebelumnya galau, ya, bingung, masih bingung, gimana, apa dan sebagainya. Sekarang dengan kita adakan konseling kelompok seperti ini, ya, dapatkan solusi-solusi dari teman-teman, ya, itu dan alhamdulillah tadi solusi yang disampaikan juga menurut saya sudah tepat gitu ya. Tinggal gabungkan aja, ya, mungkin tadi satu masalah salah satu teman kita ternyata itu juga sangat bermanfaat untuk teman yang lain. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian nanti untuk masalah-masalah yang lain karena kita kan terbatas waktu, ya. Karena kita terbatas waktu, jadi
kita agendakan nanti di pertemuan berikutnya kita bahas masalah teman yang lain ya, tidak bisa kita selesaikan dalam sekali pertemuan ini. Itu cukup satu dulu masalah yang kita selesaikan, nanti kita agendakan pertemuan berikutnya untuk membahas masalah yang lain. Baik anak-anak, saya kira itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Tadi insya Allah sudah dapat banyak masukan ya, ada masalah yang sudah kita pecahkan pada kesempatan konseling kelompok kali ini. Nah, gitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, insya Allah kita agendakan di pertemuan berikutnya. Baik, itu anak-anak, sebelum Ibu akhiri, saya minta tolong kalian untuk mengisi lembar kerja ya. Lembar kerja, saya bagikan dulu. Silahkan itu singkat ya, ada evaluasi proses dan evaluasi hasil, silahkan bisa dikerjakan, tinggal pilih aja itu. Ya. Sudah? Ya, ya. Bisa dikumpulkan. Baik anak-anak, terima kasih ya. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Sedikit feedback ya untuk kegiatan kita dengan munculnya banyak program studi yang semakin spesifik di era modern saat ini ya. Memilih program studi tentunya menjadi hal yang tidak mudah memang ya. Belum lagi memikirkan program studi yang tepat untuk diri kita itu apa, yang membuat kita nanti bisa sukses ke depannya. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Sebelum kita akhiri, minta tolong untuk salah satu bisa menutup dengan doa terlebih dulu. Sebelum kita tutup kegiatan konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih ya. Sehat selalu. Iya, Bu. Semangat selalu. Semangat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.